Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan. Wa adkhalana fi syahri Ramadan. Syahrun 'azimun wa mubarakun wa syahrul ghufran. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kal lu'lu'i wal marjan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kesempatan kepada kita semua, diberikan kesempatan, kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa memasuki bulan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Hadirin hadirat rahimakumullah, sudah menjadi perintah Allah di dalam syariat Islam ini, setiap datangnya bulan Ramadan kita diwajibkan, kita diperintahkan untuk menjalankan suatu ibadah, yaitu berpuasa selama di bulan Ramadan. Perintah ini atau ibadah puasa ini tentunya ibadah yang sudah sangat lama sekali. Puasa adalah sebuah ibadah yang juga dilakukan oleh umat-umat terdahulu, seperti dawuhnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian semua berpuasa sebagaimana diwajibkan umat-umat terdahulu, supaya kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, apa toh hakikat kita berpuasa itu? Dalam beberapa keilmuan disebutkan, hakikat puasa adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita beribadah ini, hakikat kita beribadah ini adalah sebagai bentuk ketaatan kita, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk pengakuan hamba Allah, yaitu kita menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk puasa ini. Dalam bangunan rukun Islam, puasa merupakan salah satu rukun Islam di antara 5 rukun itu. Dalam hukum fikihnya, puasa Ramadan adalah suatu ibadah yang wajib dilakukan bagi siapapun, khususnya orang yang beriman dan mampu, serta tidak mempunyai alasan-alasan yang memperbolehkan dia tidak berpuasa. Sebagaimana kita ketahui, ibadah wajib adalah ibadah yang harus dilakukan oleh umat Islam, ibadah yang mempunyai pahala yang besar ketika kita menjalankannya. Dan barang siapa berani meninggalkan puasa itu, bagi orang-orang yang tidak punya uzur, orang-orang yang tidak ditoleransi meninggalkan puasa, maka dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Maka dari itu, sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kesempatan yang mulia ini, sewaktu kita masih mampu untuk berpuasa, jangan pernah meninggalkan puasa. Itulah hakikat yang pertama kita berpuasa. Hakikat yang kedua dalam berpuasa, ibadah puasa adalah ibadah yang sir atau rahasia. Allah
membuat jenis ibadah itu bermacam-macam. Tapi khusus puasa ini adalah ibadah yang sangat rahasia. Tidak ada tanda-tanda yang melekat khusus di dalam orang-orang yang berpuasa itu. Apa tanda kita sedang berpuasa? Apakah merasa lemas? Apakah kelihatan lemas atau kelihatan capek, kelihatan sakit? Itu bukan tanda yang melekat dalam puasa. Sejatinya yang tahu puasa kita sedang puasa atau tidak adalah diri kita sendiri dan tentunya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sholat, puasa ini tidak memiliki tanda khusus. Kalau sholat kita bisa melihat secara zahir, secara jelas dia sujud, dia rukuk, pasti keyakinan kita dia sedang sholat. Begitupun zakat, ketika kita pagi-pagi membawa seperangkat uang, membawa beberapa makanan diberikan kepada orang yang kurang mampu, fakir miskin, kita pasti yakin, oh dia sedang bersedekah, zakat atau infak. Begitu juga haji, dilaksanakan di waktu bulan haji di Makkah Al-Mukarramah, muter-muter, tawaf, jalan-jalan, sa'i, berdiam diri adalah wukuf. Kita yakin, oh dia sedang haji. Tapi puasa tidak ada tanda yang melekat khusus dalam orang yang berpuasa. Maka dari itu puasa ini sangat mendukung kita, sangat berjasa untuk membentuk karakter kita menjadi orang-orang yang jujur dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang berpuasa itu tidak ada yang mengetahuinya. Ketika orang berpuasa itu menuntut kita untuk berbuat jujur kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Termasuk sirnya lagi, rahasianya ibadah puasa adalah dalam pahalanya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang termaktub dalam Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amal ibni adama yudha'aful hasanah asyru amsalha ila sab'ati mi'ati dhifin wa qala Allah azza wa jalla illa as-shaum as-shaumuni wa an ajzibi. Setiap amal-amal Bani Adam itu pahalanya dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Tapi Allah dawuh illas shaum, kecuali berpuasa. Karena puasa adalah milikku dan aku yang akan memberikan pahalanya kepada orang yang berpuasa. Tidak disebutkan secara jelas pahala puasa itu berapa. Tidak seperti sholat jamaah ketika disebutkan Allah dalam hadisnya Nabi, puasa berjamaah berpahala 27 derajat. Puasa orang yang sedekah infak dilipat gandakan semua lipat sampai lebih. Tapi puasa tidak ditakyinkan, tidak dinyatakan oleh Allah akan diberikan berapa kali lipat yang akan diberikan. Tapi sebagai orang yang beriman, kita harus yakin, kita harus mempunyai husnudzon kepada Allah. Tidak mungkin pahala orang puasa adalah pahalanya sedikit, tidak mendapatkan apa-apa. Karena kita yakin Allah itu ghaniyun, maha kaya, Allah itu qadirun, maha berkuasa, maha segalanya. Makanya kami mengajak kepada orang yang berpuasa, yakinlah walaupun Allah tidak mengabarkan berapa pahala yang diberikan kepada kita, tapi kita harus yakin Allah memberikan pahala yang banyak sekali bagi hamba-hamba yang menjalankan ibadah puasa. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, hakikat puasa adalah kita melarang hal-hal atau membatasi hal-hal yang sebenarnya diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kita berpuasa hanya dibatasi oleh syariat kita, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh rofas atau berkumpul dengan istri. Yang selama kehidupan selain di bulan Ramadan itu kita lakukan berhari-hari. Tapi dalam Ramadan kita dibatasi, kita tidak boleh menjalankan hal-hal yang rutinitas setiap harinya. Yang tadinya setiap pagi, siang, hari kita makan, itu dalam Ramadan tidak boleh makan. Yang biasanya kita minum, tidak boleh minum. Sejatinya
melarang hal-hal yang halal. Ini tentunya lebih berat, wahai kaum muslimin. Ketika kita dilarang dengan hal-hal yang sebenarnya diperbolehkan oleh Allah, itu lebih berat daripada kita dilarang oleh Allah yang sebenarnya hal-hal itu sudah tentu haramnya, tentu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan barang yang haram seperti muskir atau mabuk atau minum arak itu lebih mudah dibanding kita dilarang oleh Allah tidak makan yang sebenarnya makan itu boleh. Meninggalkan barang haram seperti mabuk, kita tentunya sudah sadar, oh itu pasti merusak, oh itu pasti membuat madarat, bahaya sekali. Maka dari kita sadar tidak mau melakukan itu. Tapi dalam puasa ini hal yang boleh itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dibatasi ketika siang hari. Kalau kita bisa lulus dalam ibadah ini, dilarang hal-hal yang halal, tentunya lebih mudah bagi kita meninggalkan sebuah kemaksiatan, sebuah keharaman yang tentunya itu mempunyai madarat yang besar, bahaya yang sangat besar. Itulah hakikat puasa yang kita jalani selama ini. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di bulan Ramadan ini kita diberikan kekuatan oleh Allah, kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa menjalankan amalan-amalan ibadah selama bulan Ramadan. Amin amin Allahumma amin. Sekian dari kami. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.